Halo Edu Friends, selamat bergabung di Bedah Kampus bareng IDHeroes. Aku Kak Fathan yang bakal nemenin kamu untuk membahas tuntas hal-hal yang harus kamu pahami untuk persiapan masuk kampus. Tonton terus konten ini dan dukung dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman ambismu. Oke, di sesi ini aku bakal jawab pertanyaan yang udah teman-teman ajukan. Yang pertama, ini ada yang bertanya dari Aisyah di Jakarta. Halo Aisyah, pertanyaannya, Kak, di psikologi belajar apa aja? Oh ya, kebetulan aku alumnus Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Ada yang pengen ke psikologi UGM? Kayaknya banyak ya. Nah, di psikologi belajar apa aja? Di psikologi belajar banyak. Intinya psikologi itu belajar perilaku ya, belajar perilaku individu dalam konteks pribadi atau mungkin dalam konteks sosialnya gitu. Kak, psikologi itu emang belajar tentang baca pikiran orang ya? Tidak sama sekali ya. Kayak itu jadi stereotip yang salah tuh. Kayak aku dulu pernah waktu beli sepatu di Malioboro, aku pakai kemeja psikologi gitu ya. Nah terus abangnya bilang, masnya psikologi ya? Iya gitu. Bisa baca pikiran? Enggak lah gitu. Itu kayak kesel banget gak sih? Kayak aku ngebis dari Banten ke Jogja gitu ya. Nah terus sampingku tuh laki-laki, dia tiba-tiba nanya, Mas kuliah di mana? Di psikologi. Wah, coba dong baca pikiranku gitu. Akhirnya dia cerita dari jam 6 pagi, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah itu sebenarnya psikologi nggak bisa tuh dia baca pikiran atau kayak ngelihat cuma dari raut wajah gitu ya, ngelihat dari garis tangan gitu, itu nggak bisa. Intinya belajar perilaku dari aspek mind, brain, and behavior. Jadi lihat dari perilakunya, dilihat dari proses mentalnya, bahkan dilihat dari aspek fisiknya. Itu ya tentang psikologi, semoga bisa menjawab Aisyah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya, dari Billy di Jogja. Halo Billy, enak ya gudegnya di sana? Ya Billy nanya, Kak gimana caranya milih jurusan dengan tepat? Nah ini kayak satu pertanyaan yang hampir semua anak Indonesia gitu pasti perlu dijawab nih pertanyaan ini. Nah teman-teman sepakat nggak kalau kita tuh harus kuliah sesuai minat? Sepakat nggak? Sepakat nggak sih? Ada yang sepakat, ada yang enggak ya. Nah, kalau aku pribadi aku nggak sepakat gitu. Karena kuliah tuh tidak cuma sesuai minat. Nah, minat tuh apa sih? Minat tuh kayak ya kamu minat terhadap sesuatu, kamu kagum terhadap sesuatu gitu. Kalau misalkan cowok, dia minat nih sama cewek karena dia cantik. Nah, mungkin besoknya dia ketemu cewek yang lebih cantik, dia udah nggak minat lagi. Nah, sama aja kayak jurusan. Nah, minat tuh dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh informasi dan pengalaman yang pernah kita dapat. Kayak misalkan dulu aku punya teman, dia pengen banget masuk teknik geologi UGM gitu. Udah masuk nih teknik geologi, 2 tahun malah pindah ke teknik kimia ITS. Padahal di awal dia bilang, gue minat banget nih sama jurusan teknik geologi UGM gitu, pertama. Yang kedua, aku punya teman nih, dia masuk teknik kelautan UB. Aku tanya, kenapa masuk teknik kelautan UB? Dia bilangnya, oh karena gue punya tetangga, dia anak teknik kelautan UB, terus tajir banget. Bayangin, dia karena tetangganya masuk teknik kelautan UB gitu. Coba kalau misalkan tetangganya juragan telur, mungkin dia masuknya peternakan, iya nggak sih? Nah jadi sebetulnya kuliah tuh jangan cuma sesuai minat, karena minat tuh bisa berubah terus-menerus. Kak, jadi kuliah tuh harus sesuai apa? Kuliah tuh harus sesuai minat, plus bakat, plus kemampuan. Nah, minat plus bakat nih gimana sih kamu bisa tahu? Ya kamu harus tes minat bakat. Gimana Kak caranya? Ya bilang aja ke BK-nya, Bu, tolong dong bikin tes minat bakat di sekolah kita. Kalau nggak bisa, ya udah kamu ikut tes sendiri di biro konsultasi psikologi, ya biar alumniku dapat penghasilan ya. Atau juga misalkan ada juga yang gratis, kayak di temubakat.com itu online. Tapi ya memang tidak sevalid kalau kamu tes yang konvensional. Nah, Kak Fathan dulu di psikologi UGM pakai tes minat bakat nggak? Pakai banget. Dulu aku waktu SMA kelas 3, tuh aku di sekolahku tuh ada tes minat bakat. Dan kebetulan ya ternyata minat bakat tuh mengarahnya ke psikologi. Nah, selain bakat plus minat plus kemampuan. Nah, tapi teman-teman karena yang diutamakan tuh minat plus bakatnya. Kalau kemampuan tuh bisa dikejar kok. Kayak Kak, tes minat hasil dari tes minat bakat aku kayaknya cocok banget nih di psikologi atau aku cocok banget di kedokteran, tapi kemampuan tuh nggak sampai segitu. Nah, kabar baiknya adalah kalau teman-teman ngerasa kemampuannya nggak sampai segitu, santai aja, masih ada waktu, ya tinggal berjuang aja. Jadi yang utamanya apa tadi? Kuliah tuh nggak cuma sesuai minat, tapi harus minat plus bakat plus kemampuan yang bisa teman-teman kejar kalau memang kemampuan teman-teman belum sampai situ. Gitu ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Billy dan teman-teman yang ngerasa masih bingung pilih jurusan.
Yang nanya banyak banget ya, dan pertanyaannya keren banget. Jadi kayaknya aku ketika jawab tuh rasanya seperti Iron Man lah gitu. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Pertanyaan berikutnya ada dari Poppy di Palopo. Palopo tuh di mana? Di Sulawesi Selatan sih kayaknya. Poppy nanya, Kak, tips dan trik untuk linjur gimana? Nah, kebetulan aku linjur ya. Aku anak IPA ke psikologi, sosum. Ini juga emang kebanyakan yang linjur tuh dari IPS dari IPA ke IPS ya. Gimana sih tips and triknya? Yang pertama gini. Yang pertama harus menyiapkan materi-materi itu dari sekarang. Kayak misalkan kalau misalkan kamu IPA gitu ya. Kalau misalkan pengen tes masuknya IPS, ya udah mulai cicil lah. Misalkan kamu bikin jadwal harian, berapa jam untuk belajar materi pelajaran IPA untuk UAS gitu ya, berapa jam untuk IPS. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, biasanya anak IPA tuh logikanya lebih banyak diasah karena banyak hitung-hitungan. Nah, kamu boleh manfaatkan itu dengan apa? Dengan nanti meningkatkan nilai-nilai di TPA, di matematika dasar kayak gitu sih. Dan yang ketiga, ya harus dijalani gitu. Jadi kadang kita bikin rencana, bikin konsep belajar, bikin metode belajar, kalau nggak dijalanin yang percuma gitu. Dan yang keempat, ya harus pede ya. Jadi ketika sekalinya kamu bilang aku pengen linjur, ya berjuang buat itu. Jadi jangan sampai udah memutuskan bakal linjur tapi di tengah jalan malah goyah lagi gitu. Itu nanti malah buang-buang waktu. Itu, semoga bisa menjawab ya. Pertanyaan keempat dari Andi di Boyolali. Kalau bahasa Inggrisnya crocodile forget ya, Boyolali. Oke. Pertanyaan dari Andi, Kak, gimana sih caranya supaya bisa dapat beasiswa sambil lulus? Caranya satu, Andi, kamu harus jadi mahasiswa dulu ya. Kalau nggak jadi mahasiswa nggak bakal dapat beasiswa. Nah, tapi kedua nih, buat maba nanti ketika kamu lulus, diusahakan semester 1 tuh IP-nya minimal 3 deh gitu. Nah, baru semester 2, semester 3-nya bisa daftar beasiswa. Ya udah, setelah itu kamu boleh deh daftar beasiswa yang kamu mau. Dan beasiswa di kampus itu banyak pakai banget, terutama PTN ya. Dan jenisnya banyak juga. Ada yang beasiswa pertama dia beasiswa full maksudnya biaya kuliah, uang saku kayak KIP dan lainnya gitu. Yang kedua ada beasiswa uang kuliah aja. Yang ketiga ada beasiswa asrama. Asrama tuh ya udah kamu nggak dapat uang kuliah tapi dapat uang saku plus asrama. Yang keempat ada beasiswa pemberdayaan. Kayak misalkan ada teman-teman yang suka bisnis, ya udah deh lu dapat beasiswa gimana caranya selama 6 bulan belajar bisnis gratis kayak gitu. Nah, itu silakan teman-teman boleh pilih. Tapi syaratnya yaitu yang pertama IP-nya mencukupi dan yang kedua ya kamu antusias untuk mengikuti prosesnya. Itu aja sih. Intinya jangan takut kuliah nggak ada biaya karena beasiswa di kampus terutama PTN itu banyak pakai banget. Gitu ya Andi ya. Pertanyaan kelima, ini jadi pertanyaan terakhir ya. Ya, tapi nggak apa-apa teman-teman bisa juga nanti nanya di kolom komentar. Sebut dari mana, asalnya apa, pertanyaannya apa. Di sesi berikutnya bakal aku jawab. Dari Alan di Lampung. Wah, di Lampung nih yang khas tuh apa ya? Pisang coklat ya. Alan mungkin ya, nanti bisa dikirimin. Oke, enggak. Dari Alan nanya, Kak, penting nggak punya teman-teman yang ambis buat masuk PTN? Menurutku penting sih. Tapi kan Kak, kalau mereka ambis, aku enggak, malah akunya terbebani. Nah itu juga. Jadi sebetulnya penting juga nih buat punya circle yang positif, tapi bukan berarti kayak circle-nya harus yang ambis belajar terus gitu. Tapi misalkan ini, kalau kamu pengen masuk psikologi, ya udah kumpulin aja teman-temanmu yang emang pengen masuk psikologi, belajar bareng, diskusi bareng. Kalau kamu pengen masuk ITB, ya udah kumpulin aja teman-temanmu yang pengen masuk ITB atau punya semangat belajar yang sama. Dan menurutku satu cara paling efektif untuk bisa belajar dengan baik menuju kampus idaman itu yaitu dengan punya circle yang positif. Kayak dulu aku waktu SMA tuh aku sekelas cowoknya 9 orang dan 9-9-nya tuh kita kompak banget. Kayak hampir setiap malam minggu kita nginep, kita belajar bareng, kita curhat bareng, bahkan rebutan cewek bareng. Parah banget. Nah, tapi sekarang kalau kita kalau aku dan kami ngelihat lagi momen-momen kayak gitu, wah kayaknya bermanfaat banget ya. Kita sharing, bisa nggak ya aku masuk ITB, bisa nggak ya aku masuk UGM. Dan sekarang kejadian gitu. Jadi dari 9 orang itu 3 orang masuk UGM, 3 orang masuk ITB, 1 IPB, 1 PNJ, 1 di UIN Jakarta.
Jadi penting banget nih buat temen-temen punya satu circle positif. Jadi jangan deh punya circle yang toksik gitu ya. Yang gue pengen nih masuk ITB, emang lu bisa? Gue pengen masuk psikologi, jangan, mahal, nggak kayak gitu. Mari teman-teman ajak teman-teman nih yang punya semangat belajar yang sama, bikin deh satu grup yang saling mengingatkan, belajar bareng sampai suatu ketika kau bakalan di puncak bareng-bareng. Itu asik banget sih. Oke, di sesi ini kita jawab 5 pertanyaan dulu. Tadi pertanyaannya menarik banget dan jawaban-jawabannya juga semoga bisa menjawab segala keresahan, kebingungan teman-teman tentang persiapan masuk kampus. Ya. Nah, dan juga buat teman-teman yang Kak, aku pengen dong pertanyaan dijawab, bisa tulis aja pertanyaannya di kolom komentar, tulis nama, kota, dan apa pertanyaanmu. Nanti bakal kita bahas di sesi berikutnya di Bedah Kampus bareng Edu Hills.